في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أما بعد. أيها الحاضرون rahimakumullah. Marilah dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mentadaburi beberapa ayat-ayat Al-Quran Karim. Insya Allah kita akan mengkaji surah Yasin dari mulai ayat 31 sampai ayat 58 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa memahami Al-Quran. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hafdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ikhwati rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, di pembahasan yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai tentang tadabbur atau tafsir dari surah Yasin ayat 1 sampai 30 ya. Dalam kesempatan konten kali ini, dalam video kali ini, kita akan mulai ayat yang ke-31. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Apakah mereka tidak melihat betapa kami telah menghancurkan sebelum mereka, yakni sebelum mereka orang-orang Quraisy Mekah ya. Kami hancurkan umat-umat abad-abad sebelum mereka, dan mereka setelah itu tidak kembali kepada mereka. Maksudnya, apakah orang-orang musyrik itu mereka mengambil pelajaran dari peristiwa Allah menghancurkan orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul? Dan bukankah mereka yang mendustakan itu dihancurkan dan mereka tidak kembali ke alam dunia setelah kehancuran mereka? Pada ayat selanjutnya, wa in kullu lamma jami'ul ladaina mukhdarun, dan sungguh semua ya umat-umat yang telah lalu ya, Inkul lamma jami'ul ladaina mukhdarun, mereka akan dihadirkan kepada kami, di hadapan kami. Maksudnya ayat ini menegaskan semua umat-umat yang telah lalu ya, mereka nanti ketika di hari kebangkitan mereka akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ahkamul hakimin, zat yang paling adil ya. Di alam dunia mencari keadilan susah, tetapi nanti di hari akhir Allah menunjukkan maha adilnya memutuskan perkara-perkara manusia. Kita lanjutkan pada ayat ke-33. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Hubungan ayat ini dengan sebelumnya, ini mulai ayat 33 sampai 58 ya, yang nanti akan kita bahas 33 sampai 58 ya. Sekitar 26 ayat. Hubungan dengan ayat sebelumnya, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah penduduk yaitu Antakiyah, Allah menjelaskan bagaimana Allah hancurkan mereka dengan suara yang sangat keras sekali, sayhah, memekakkan telinga. Maka pada mulai ayat ini, ayat 33 sampai setelahnya ya, Allah membicarakan mengenai bukti-bukti tentang kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti itu adalah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan buah-buahan dan tanaman-tanaman. Bukti yang lain adalah pergantian siang dan malam, kemudian matahari dan bulan yang berjalan sesuai dengan perintah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari berjalan pada porosnya, bulan berjalan pada porosnya. Kalau dalam teori heliosentris, bahwa jagat raya ini matahari adalah pusat tata surya.
Kemudian menyebutkan tentang subhat-subhat atau tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik seputar hari kebangkitan. Maka nanti beberapa ayat ke depan ya, sampai ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang bukti-bukti yang nyata akan kekuasaannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai ayat 33. Wa ayatul lahumul ardul maitah. Dan tanda-tanda kekuasaan untuk mereka adalah ardul maitah, bumi yang mati, ahyainaha, kami hidupkan itu. Betapa banyak mereka menyaksikan ya, bumi-bumi yang mati kemudian turun air hujan ya. Dan setelah itu wa akhrajna minha habba, dan kami keluarkan dari bumi itu biji-biji, faminhu ya'kuluna, maka mereka makan dari biji itu. Kemudian selanjutnya, pada ayat selanjutnya, wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Tanda-tanda bukti yang lain adalah, dan kami jadikan fiha di dalamnya jannatin, kebun-kebun, min nakhil, dari kurma, wa anab, dan anggur ya. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan darinya minal uyun, yaitu mata air. Subhanallah ya, betapa nikmat Allah ya, memancarkan mata air itu. Kemudian sungai-sungai di berbagai negara ya, Allah tumbuhkan kebun-kebun yang penuh kurma dan anggur. Konteks di Arab saat itu buah-buahan yang familiar anggur dan kurma, sehingga Al-Quran menyebutkan hal itu. Dalam konteks yang lebih luas, buah-buahan yang ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala ya, di Indonesia termasuk negara yang gemah ripalah jinawi di zaman dahulu seperti itu ya. Jadi kalau tumbuh buah-buahan, sayur-sayuran bermacam-macam, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Liyakulu min thamari, supaya mereka makan dari buahnya itu, wa ma amilat aidihim. Dan juga apa yang telah mereka lakukan dengan diri mereka. Maksudnya manusia menanam ya, kemudian mereka menanam berbagai macam tanaman atau sayuran ya, dan kemudian Allah tumbuhkan. Ini juga bagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 37, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci zat yang telah menciptakan al-azwaj, pasang-pasangan, kullaha semuanya. Mimma tumbitul ard, yang bumi tumbuhkan. Wa min anfusihim, dan dalam diri mereka, maksudnya manusia ya. Mereka yang kemudian berpasang-pasangan ya, kemudian mereka beranak pinak, berketurunan ya. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa yang mereka tidak ketahui. Maksudnya ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan di alam semesta ini, yang manusia kadang merasa asing dan merasa takjub ya. Kalau kita hanya tahu ya di alam sekitar yang kita lihat. Tapi kalau kita mau perjalanan ke berbagai wilayah, ke kutub utara, kutub selatan, atau berbagai negara yang lain, kita menemukan betapa aneka ragamnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ayatul lahumul lail, dan